Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa khassana bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah wa nusalli wa nusallimu 'alal mabuthi rahmatan lil alamin al-basyirin nadhir wa sirajil munir wal hadi ila sawa'is sabil. Summa amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita sebagai hambanya dengan kewajiban-kewajiban atau dengan beban-beban yang di luar batas kemampuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah satu yang menjadi karakteristik dari agama Islam, bahwa ad-dinu al-islami huwa ad-dinu as-solihu likulli zamanin wa makanin. Bahwa agama Islam adalah agama yang soleh, yang relevan, yang bisa diterapkan di dalam setiap waktu dan di dalam setiap tempat dan juga di dalam setiap keadaan. Salah satu yang membuat agama Islam ini mudah berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan dan dengan segala kondisi adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang disyariatkannya yang namanya ar-rukhsah. Ikhwatal iman, rukhsah secara bahasa kita sering memahaminya sebagai keringanan. Padahal kalau kita lihat di definisinya, ar-rukhsatu hiya al-hukmu as-sabitu ala khilafid dalili li'udhrin. Ini adalah ta'rif tentang rukhsah dari Imam Al-Baydawi. Rukhsah adalah al-hukmu asy-syar'i. Rukhsah itu adalah hukum syar'i atau hukum syara' as-sabitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala khilafid dalil, dengan menyelisihi dari dalil yang selama ini kita ketahui. Kenapa hukum ini disyariatkan meskipun bertentangan atau berbeda dengan dalil? Alasannya karena li'udhrin, karena ada uzur. Nah, uzur inilah yang saat ini sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani. Kita menjalankan ibadah puasa, kita juga memiliki kewajiban untuk menegakkan sholat Jum'ah. Kita juga diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Tetapi karena keadaan, akhirnya beberapa masjid atau tempat di mana kita tinggal tidak ditemukan sholat berjamaah. Ada juga yang tidak didirikan sholat Jumat. Bahkan ada juga sebagian masjid yang tidak menyelenggarakan ibadah sholat tarawih. Bahkan ada juga yang secara terang-terangan masjid mengumumkan tidak menyelenggarakan sholat fardu secara berjamaah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Keadaan yang membuat kita mengambil rukhsah itu adalah apa yang disebut dengan uzur. Karena ada uzur syar'i, maka yang semestinya kita tegakkan, kemudian kita bisa mengambil pilihan lain, yaitu adalah hukum yang berbeda daripada apa yang telah ditetapkan oleh dalil tersebut. Sebaliknya, kebalikan dari rukhsah
adalah apa yang oleh ulama usul disebut dengan al-azimah. Al-azimah saya dapatkan dari definisi Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bahwa al-azimatu hiya al-hukmus sabitu min ghairi mukhalafati dalilin syar'iyyin. Azimah adalah hukum syar'i yang ditetapkan dengan tanpa menyelisihi dalil syar'i. Jadi azimah adalah hukum asal yang sesuai dengan dalil. Kemudian rukhsah adalah hukum pengecualian yang berbeda dengan dalil. Tapi rukhsah menjadi diperbolehkan karena ada uzur. Oleh karena itu di kondisi seperti ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah orang itu mau mengambil hukum rukhsah atau tetap berpegang kepada hukum aslinya yang oleh Ibnu Qudamah tadi disebut dengan al-azimah. Ada beberapa pandangan yang bisa saya sampaikan di sini. Misalnya saya kutip dari pernyataan Al-Imam Syatibi. Beliau mengatakan bahwa mengambil hukum rukhsah itu hukumnya mubah. Artinya mubah, maka rukhsah itu boleh diambil dan juga tidak apa-apa apabila tidak diambil. Bagi yang mengambil hukum rukhsah, ya tidak apa-apa. Memang itu hukum yang ditetapkan oleh Allah karena ada uzur. Bagi yang mengambil azimah atau tidak mengambil rukhsah, juga memang dia juga berhak, tidak masalah. Karena hukum mengambil rukhsah adalah hukumnya mubah. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Syatibi. Kemudian yang kedua, ada dirujukannya kepada Syekh Abdul Azim Al-Khulaifi. Beliau mengatakan rukhsah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian dari Allah, maka kita umat manusia atau kita hamba Allah ini, ya kita mengambilnya. Bahkan di rujukannya ini dikatakan bahwa mengambil hukum rukhsah itu hukumnya wajib. Meskipun uzurnya itu bukan uzur yang berat. Meskipun uzurnya itu uzur yang bagi kita itu seperti biasa-biasa saja. Tapi ternyata ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahwa mengambil hukum rukhsah itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, referensinya kembali kepada Al-Lajnatud Daimah. Yang bisa saya sampaikan dari pendapat Lajnatud Daimah adalah bahwa mengambil hukum rukhsah itu hukumnya sunnah atau mustahabah atau lebih baik. Dengan pemahaman ini, maka mengambil hukum rukhsah itu lebih baik daripada mengambil hukum azimah ketika uzur memang ada di antara kita. Oleh karena itu, sebenarnya kita memiliki tiga pilihan itu. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah, pendapat yang kedua mengatakan hukumnya wajib, pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya sunnah. Kita sebagai orang yang mengikuti ajaran agama Islam punya kebebasan. Bagi yang mengikuti pendapatnya Imam Syatibi, oh ya ahlan wa sahlan, bahwa rukhsah hukumnya mubah. Ketika mubah, kita boleh ambil. Bagi orang yang tidak ingin mengambil, ya tidak masalah. Jadi ketika misalnya kita ada pelaksanaan sholat tarawih, masjid tidak menyelenggarakan sholat tarawih, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Nah, kita ada pilihan. Apakah kita mau tetap menyelenggarakan ibadah tarawih di masjid, ataukah kita mau memilih ibadah di rumah? Itu adalah pilihan. Bagi Imam Asy-Syatibi, hukumnya sama saja.
Karena ada uzur, yang ingin mengerjakan di rumah, silahkan kerjakan di rumah. Bagi yang ingin mengikuti jamaah di masjid, kalau memang memungkinkan, ya silahkan dilaksanakan di masjid. Ini adalah pendapat yang memberikan kita pilihan. Kemudian, kalau yang mengatakan wajib, ya monggo juga. Tapi nampaknya, menurut saya, wajib mengambil rukhsah ini kurang realistis. Ada juga yang pendapat yang ketiga, bahwa mengambil rukhsah hukumnya sunnah. Nah, saya pikir ini juga realistis. Ketika memang dalam keadaan normal, kita mengambil hukum yang sifatnya azimah, yang sesuai dengan dalilnya dalam keadaan normal. Tapi ketika keadaan normal itu berganti dengan keadaan yang disebut dengan al-dzuruful istisnaiyah, atau keadaan yang ghairul adiyah, yang tidak biasa, ya kita berpindah dari hukum yang azimah, kita mengambil kepada hukum yang rukhsah. Bahkan dinyatakan bahwa lebih baik mengambil rukhsah ketika memang uzurnya ada. Nah, kalau pemahaman ini atau tiga pandangan ini kita pahami, jadi kita menghadapi perilaku atau menjalani kehidupan agama ini, insya Allah kita akan menjalani dengan lebih nyaman. Dan kita juga ingin membuktikan, kita juga bisa membuktikan bahwa dalam keadaan apapun, dalam segala kondisi, agama Islam itu masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita bisa beradaptasi dengan apa yang saat ini terjadi. Jadi kita juga tidak merasa berat dengan adanya keadaan, karena memang keadaan yang menuntut kita seperti itu. Kemudian kita bersyukur datang ajaran agama Allah yang memberikan kita kebebasan, memberikan kita pilihan. Tidak disyariatkan sesuatu yang berat, tapi kita memiliki jalan. Ini loh, ada jalan yang namanya rukhsah. Maka kita bersyukur agama kita mensyariatkan atau mengajarkan yang namanya rukhsah, sehingga dengan adanya rukhsah ini agama Islam bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan yang biasa kita ambil hukum azimah. Dalam keadaan yang tidak biasa karena uzur, di sana ada pilihan rukhsah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.